Halo Sobat Sehat, selamat datang kembali di Hati HIV AIDS Talk and Inspiration bersama saya Gina Vita. Nah, sebelum kita mulai diskusi kita, saya akan terlebih dahulu kasih tahu ke Sobat Sehat kalau podcast ini diselenggarakan langsung oleh YKIS, Yayasan Kemitraan Indonesia Sehat, dan juga didukung langsung oleh Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan juga AIDS Healthcare Foundation. Nah, seperti biasa kita akan diskusi lebih lengkap mengenai HIV AIDS, tapi untuk kali ini kita akan ngobrol lebih lengkap mengenai sebetulnya bagaimana sih untuk angka kasus HIV AIDS saat ini di Indonesia dan langkah-langkah apa saja yang kemudian sudah ditempuh oleh Indonesia untuk menanggulangi HIV AIDS. Langsung kita akan membahasnya bersama dengan Dr. Siti Nadia Tarmizi selaku Direktur Pencegahan dan juga Pengendalian Penyakit Menular Langsung. Dr. Siti, selamat pagi, ini pagi, sore, malam, apapun itulah, tapi sehat ya dokternya, apa kabar? Sehat, insya Allah, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kita copot masker, sudah jaga jarak 1,5 meter ya dokter ya. Nah, tapi buat teman-teman di luar sana tetap patuh protokol kesehatan ya dokter ya. Tetap terapkan protokol kesehatan ya. Iya. Nah, dokter bicara soal pandemi juga, tapi kita sekarang fokusnya soal HIV/AIDS. Kita tahu HIV/AIDS pertama kali terdeteksi di Indonesia pada tahun 1987. Untuk angka kasus HIV/AIDS saat ini di Indonesia seperti apa gambarannya, dokter? Iya, kalau kita bandingkan tahun 1987 ya pertama kali munculnya HIV AIDS di Indonesia, sebenarnya itu kasus AIDS ya, karena sebenarnya orang sudah dalam kondisi sakit yang kemudian kita juga bingung sakitnya tidak seperti biasa yang penyakit kita temukan. Nah, itu memang kasus pertama yang ditemukan dan sampai saat ini jumlah kasus HIV AIDS itu sudah kurang lebih 300.000 ya secara total ya kumulatif sejak pertama kali sampai dengan tahun ini tentunya. Sampai tahun 2021. 2020. Sampai tahun 2020. Ini mengalami peningkatan atau penurunan kalau data dari Kemenkes? Iya, karena otomatis pertama kita harus tahu dulu ya bahwa penularan HIV ini kan terjadi dalam 4 gelombang ya. Kalau pertama dulu di awal-awal itu adalah penularan melalui homoseksual ya. Kemudian dia terjadi perubahan gelombang dengan penularan melalui narkoba ya, terutama pada suntikan penggunaan jarum suntik yang tidak steril ya. Kemudian terakhir adalah penularan melalui heteroseksual yang juga secara tidak langsung heteroseksual ini juga termasuk juga penularan pada LSL dan tentunya populasi kunci lainnya ya. Jadi kalau melihat angka ini memang terjadi peningkatan kasus HIV karena kita memang jauh lebih banyak fasilitas pelayanan kesehatan yang mampu mendeteksi HIV, artinya mampu melakukan tes HIV. Kemudian kita juga punya kerjasama yang luas dengan organisasi sipil masyarakat, di mana kita juga melakukan penjangkauan terhadap populasi kunci ini. Oke, dokter Nadia, kalau boleh tahu untuk peningkatannya ini setiap tahunnya ada berapa persen sih untuk kasus HIV sendiri di Indonesia? Kalau jumlah kasus persentasenya ya, kalau kita lihat berbeda ya. Kalau kita lihat insiden ya, angka kasus baru di HIV di Indonesia ini sebenarnya kalau kita lihat terjadi penurunan. Kalau kemarin sempat 0,34, sekarang menjadi turun dari 0,33, 0,24, jadi angkanya menurun. Tetapi memang kita itu memiliki estimasi orang dengan HIV/AIDS di Indonesia. Nah, estimasi ODA ini yang setiap tahun kita hitung berdasarkan tentunya ada survei yang sebelumnya, ini belum 100% nih ketemu seperti itu. Jadi walaupun kita sudah meningkatkan dari tahun ke tahun dalam upaya menemukan kasus positif HIV/AIDS, yang sudah ada sih sedikit penurunan dari angka prevalensi HIV, tetapi terlihat bahwa pada populasi kunci tertentu itu terjadi masih peningkatan. Nah, jadi seperti kalau kita lihat ya, populasi yang menurun misalnya pada pengguna nafsa itu sudah turun kasusnya. Kemudian pada pekerja seks juga turun. Kemudian pada pasangan pekerja seks itu turun. Tetapi ada 2 kelompok besar nih yang masih terlihat tren peningkatan kasus infeksi baru. Yang pertama adalah LSL ya, baik yang hidden maupun yang
terlihat ya. Yang kedua adalah ibu rumah tangga. Nah, ibu rumah tangga ini yang terlihat ada peningkatan tren kasus HIV. Oke, nah dokter, seberapa penting kemudian data-data yang dimiliki Kementerian Kesehatan soal peningkatan dan juga penurunan kasus dari HIV ini untuk penanggulangan dari HIV sendiri yang dilakukan oleh pemerintah? Ya, tentunya data ini menjadi dasar kita untuk melakukan intervensi ya. Karena kan beda-beda ya kalau misalnya permasalahannya itu ada di populasi pengguna narkoba suntik, tentunya programnya berbeda. Program pencegahannya adalah misalnya memberikan alat suntik steril ya, seperti itu. Tapi kalau kemudian ini adalah pada populasi misalnya pekerja seks, artinya kalau kita bicara mengenai pekerja seks berarti kan harus memberikan akses untuk pemeriksaan secara rutin, baik itu untuk penyakit infeksi menular seksual maupun juga untuk penyakit ataupun status HIV-nya. Nah, ini mengapa? Karena kan mereka melakukan perilaku beresiko ya. Kalau orang melakukan perilaku beresiko, maka satu harus rutin melakukan tes HIV ataupun tes infeksi penyakit menular seksualnya. Yang kedua, kalau kita melakukan perilaku berisiko harus ada pengaman dong, ya kan? Misalnya dengan penyediaan kondom dan juga edukasi. Yang penting juga adalah edukasi kepada pemilik, ya, karena kadang-kadang pemiliknya itu kan misalnya mereka tidak mengizinkan sebenarnya untuk melakukan tes atau kemudian untuk mengakses tes ke depannya. Yang ketiga adalah tentunya akses untuk pemberian obat ARV. Jadi berbeda-beda nih intervensi untuk masing-masing untuk mengkategorikan nanti apa yang harus dilakukan. Iya. Jadi seberapa penting data itu kemudian harus dimiliki oleh Kementerian Kesehatan. Betul. Tapi kalau kita bicara soal tadi ada peningkatan untuk kasus HIV/AIDS, nah bagaimana untuk proyeksi pemerintah sendiri khususnya untuk kasus HIV/AIDS di tahun 2030 nanti? Informasinya akan ditargetkan bebas dari HIV/AIDS, betul demikian? Ya. Jadi memang kita berkomitmen ya, karena tadi kita sampaikan bahwa angka prevalensi kita cenderung turun ya, tetapi memang pada populasi-populasi tertentu ada penambahan infeksi kasus baru ya. Di samping kita punya PR lah, kurang lebih 40% kasus belum kita temukan. Nah, tapi kita bertekad di Indonesia itu harus bisa mencapai 3.0 pada tahun 2030. 3.0 itu kan adalah tidak ada kasus baru, ya kan? Tidak ada kematian akibat AIDS dan tidak ada diskriminasi. Jadi tahapan inilah yang akan kita capai, dan salah satunya adalah kita berusaha nih mencapai suatu target yang kita sebut sebagai triple eliminasi. Namanya juga triple ya. Jadi 3 eliminasi yang akan kita kerjakan, yaitu eliminasi dari ibu ke anak untuk penyakit HIV, kemudian penyakit sifilis dan hepatitis. Jadi 3 penyakit ini karena kan sama ya pada ibu hamil kan yang kita sasarannya, sehingga sasarannya sama. Kita lakukan penawaran tes untuk 3 penyakit ini dengan harapan nih, kalau seorang ibu hamil sudah kita ketahui statusnya, misalnya dia HIV atau kemudian dia sifilis atau kemudian dia hepatitis, kita bisa melakukan intervensi dini sehingga ini akan menyelamatkan ibu dan tentunya menyelamatkan anaknya. Mengapa? Karena penyakit tadi masih bisa dicegah loh sebelum dia menularkan kepada anaknya. Asal tadi loh cepat tahu statusnya, cepat diobati, dan anak itu pasti tidak mendapatkan infeksi dari ibunya. Oke, Dokter Nadia, ini menarik. Ada beberapa hal yang saya tangkap tadi. Salah satunya sebelum nanti saya tanya soal langkah apa, strategi apa yang kemudian strategi akselerasi apa yang dilakukan oleh pemerintah. Tapi saya tertarik dengan pernyataan Dokter Nadia tadi mengatakan ada 40% kasus HIV/AIDS yang belum terdeteksi oleh pemerintah. Nah, bagaimana pemerintah menyikapi mengenai 40% ini? Ya, yang pertama kita tahu bahwa HIV ini sebenarnya tidak mudah menular ya, dan menular karena orang melakukan perilaku beresiko. Perilaku beresiko itu bisa dalam perilaku beresiko terkait seksual ataupun perilaku beresiko dalam arti dia menggunakan jarum suntik yang tidak steril. Hanya itu aja 2 itu kunci utamanya. Dan tentunya kita tahu ada yang kita sebut sebagai populasi kunci dari orang-orang yang menderita ataupun terinfeksi HIV ini ya. Nah, tentunya untuk mengakses populasi kunci ini kita harus bersama-sama dengan organisasi masyarakat sipil ya. Jadi
bersama mereka kita melakukan penjangkauan. Harus ada sinergitas juga di sana. Betul, iya, karena tidak mungkin semua itu dikerjakan oleh petugas kesehatan di puskesmas ya. Jadi mereka bersama dengan tadi kelompok dukungan sebaya, ya, kemudian organisasi masyarakat lainnya ini melakukan misalnya akses untuk tes HIV kepada populasi-populasi tadi. Oh, ya. Jadi itu langkah untuk kemudian merangkul 40% yang kemungkinannya tidak terdeteksi oleh pemerintah. Nah, selain itu juga kita makin memperluas nih jumlah fasilitas layanan kesehatan yang mampu melakukan tes HIV. Nah, ditambah lagi nanti tentunya kalau sudah tahu kita positif, kan sesuai dengan strategi yang sekarang test and treat, ya kan? Jadi begitu tes langsung diobati seperti itu, ya kan? Dengan harapan sekarang obat ARV itu bukan hanya untuk pengobatan seseorang yang positif HIV, tetapi juga untuk memutuskan rantai penularan. Jadi itu yang penting. Menarik ini, Dokter Nadia. Apakah kemudian tadi ada testing, kemudian ada obat ARV, apa kemudian strategi yang biasa kita dengar dengan istilah stop? Ini kemudian menjadi strategi akselerasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai goals di tahun 2030 nanti. Iya, betul. Itu strategi besarnya ya. Kalau tadi kan saya menyampaikan untuk apa sih stop itu sebenarnya suatu kependekan ya, akronim daripada suluh, temukan, obati, pertahankan. Ya kan? Kalau suluh tadi kita bicara itu loh, screening ya, atau bersama dengan teman-teman kelompok dukungan sebaya memberikan edukasi, kemudian memberikan tentu perubahan perilaku ya, dari perilaku beresiko menjadi tidak perilaku beresiko, kemudian melakukan juga edukasi untuk pentingnya tes secara rutin. Maaf saya potong. Untuk yang pertama tadi ini berapa persen edukasinya yang harus masyarakat dapatkan untuk mencapai goals nanti di tahun 2030? Kalau hitungan secara persentasi tidak ada ya, tapi artinya kita terus-menerus melakukan edukasi terutama pada populasi kunci. Karena kan HIV ini ada dua loh, ada memang yang populasi kunci, ada yang masyarakat umum. Nah, kalau masyarakat umum jelas adalah message-nya adalah mereka menghindari. Kita tahu ada slogan ABCD ya, abstinensia ya, be faithful ya, kemudian menggunakan kondom kalau melakukan perilaku beresiko, tidak menggunakan obat-obatan ya, dan yang terakhir adalah tentunya terus-menerus edukasi ya, terus-menerus mengupdate tentang informasi yang harus kita lakukan. Jadi itu tadi suluh. Kemudian temukan tadi adalah testing ya. Jadi kita melakukan testing pada populasi kunci dan targeted pada misalnya ibu hamil. Jadi kita melakukan penawaran tes kepada seluruh ibu hamil tadi supaya tadi kita melihat bahwa kalau kita bicara data terjadi peningkatan kasus pada ibu rumah tangga yang didapatkan biasanya dari pasangannya. Kan pasangannya suka jajan mungkin ya, begitu ya. Jadi biasanya kemudian membawa membawa virus HIV ke rumah tangga dan sebagainya. Itu yang kita sebut sebagai temukan. Kemudian yang ketiga adalah O itu adalah obati ya. Jadi kita tahu obat ARV ini gratis diberikan oleh pemerintah ya kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang menyediakan layanan pengobatan ARV. Jadi memang tidak semua ya, kurang lebih ada 2.300-an fasilitas pelayanan kesehatan yang memang dijadikan tempat rujukan untuk mendapatkan pengobatan ARV seperti itu. Jadi suluh, temukan, obati, pertahankan. Nah, itu yang penting ya, karena kita tahu bahwa seorang dengan status HIV positif ya, dia kan memang akan menggunakan atau memakan obat ARV itu seumur hidup ya kan, karena itu kadang-kadang kita bosan, kadang-kadang kita tidak nyaman. Nah, itulah mengapa kemudian slogan kita yang terakhir itu harus pertahankan. Tujuannya apa? Iya betul, tujuannya apa? Pertahankan, karena goal daripada pengobatan HIV itu adalah virusnya itu tidak terdeteksi. Kalau virusnya tidak terdeteksi, maka dia pasti, pertama sudah pastilah ya, dia sudah bisa beraktivitas, berproduktivitas sama seperti orang yang tidak terinfeksi HIV sama sekali. Tapi berpotensi menularkan tidak? Nah, itu yang penting. Kalau virusnya sudah tidak terdeteksi, maka resiko penularan itu tidak ada sama sekali. Makanya itu menjadi penting untuk terus-menerus minum obat ARV, karena ARV tadi akan menekan virusnya sehingga virusnya tadi tidak terdeteksi dan tidak menularkan kepada orang lain.